Shalom mempelai Kristus yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa lagi dalam program Suluh, Suara Penyuluh, edisi Minggu 8 Agustus 2021 bersama saya Apriliani Putri, penyuluh kantor Kementerian Agama Kota Salatiga. Bersama-sama sebelum kita mulai kegiatan pada pagi hari ini, mari kita bersatu di dalam doa. Kami mengucap syukur Tuhan untuk pagi hari ini. Tuhan masih senantiasa memberikan nafas kehidupan kami. Tuhan masih senantiasa menuntun dalam segala hal gumul juang kehidupan kami. Dan jikalau sebentar kami bersama-sama akan merenungkan sabda firman-Mu ya Tuhan. Biarlah firman tidak hanya kami dengarkan, tidak hanya kami renungkan, tetapi mampukan kami untuk kami dapat melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Bersabdalah ya Tuhan, berkati mulut hamba-Mu juga yang akan menyampaikan renungan pada pagi hari ini. Biarlah segala sesuatu yang boleh kami sampaikan dan boleh kami dengarkan bersama-sama, tidak hanya kami dengarkan, tidak hanya kami renungkan, tetapi mampukan kami untuk kami boleh melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Haleluya. Amin. Mempelai Kristus yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tema yang diberikan pada saya untuk pagi hari ini diberi judul Membangun Kepercayaan. Bersama-sama kita akan menggumuli renungan pada pagi hari ini. Saya ajak untuk mempelai Kristus sekalian membuka dari Matius 25. Matius 25 ayatnya yang ke-14 sampai dengan yang ke-30. Matius 25 ayat 14 sampai dengan 30. Demikian sabda firman Tuhan. Perumpamaan tentang talenta. Sebab hal kerajaan surga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lagi 1, masing-masing menurut kesanggupannya, lalu ia berangkat. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu. Ia menjalankan uang itu, lalu beroleh laba 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian juga dan berlaba 2 talenta. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah, lalu menyembunyikan uang tuannya. Lama sesudah itu, pulanglah tuan hamba-hamba itu, lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang, dan ia membawa laba 5 talenta. Katanya, Tuan, 5 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 5 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan tuanmu. Lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta itu, katanya. Tuan, 2 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 2 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan tuanmu. Kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, Tuan, aku tahu bahwa Tuan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuan tidak menabur,
dan yang memungut dari tempat di mana Tuhan tidak menanam. Karena itu, aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuhan itu di dalam tanah. Ini, terimalah kepunyaan Tuhan. Maka jawab tuannya itu, hai kamu hamba yang jahat dan malas. Jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. Karena itu, sudahlah seharusnya uangku itu kau berikan kepada orang yang menjalankan uang, supaya sekembaliku aku menerimanya serta dengan bunganya. Sebab itu, ambillah talenta itu daripadanya dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Karena setiap orang yang mempunyai kepadanya akan diberi sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Amin. Mempelai Kristus yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berbicara mengenai kepercayaan, saya selalu teringat akan nasihat orang tua saya sedari saya SD. Orang tua saya selalu mengatakan bahwa jangan pernah menyalahgunakan kepercayaan yang telah diberikan kepadamu. Karena kepercayaan itu mahal harganya. Dulu saya tidak tahu apa maksud orang tua saya. Tetapi lambat laun seiring dengan bertumbuhnya kehidupan saya, bertambahnya usia, pengalaman hidup, saya jadi bisa memaknai arti pentingnya sebuah kepercayaan. Dan memang bahwa kepercayaan itu akan sangat mahal harganya. Sekali kita diberikan kesempatan tetapi kita menyalahgunakan, maka sia-sialah hal yang sudah kita bangun sedemikian rupa, dan orang tidak akan menaruh kepercayaan kepada kita, bahkan oleh orang terdekat sekalipun. Dan kaitannya dengan perikop pada pagi hari ini, bagi saya ini sangat menarik karena ini yang selalu menjadi aktual dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita akan coba melihat satu persatu. Di dalam hal ini, hal kerajaan surga dibandingkan dengan seseorang yang akan pergi melakukan perjalanan. Dalam hal ini kita melihat bagaimana sebuah kepercayaan yang Tuhan berikan kepada hamba-hambanya. Kita lihat bagaimana motivasi-motivasi maupun aksi yang dilakukan oleh para hamba-hamba dan apa korelasinya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita melihat di sini bahwa Tuhan itu mempunyai 3 orang hamba. Satu hamba diberikan 5 talenta, hamba yang kedua diberikan 2 talenta, dan hamba yang ketiga diberikan 1 talenta. Kita melihat bahwa kata kunci di sini bahwa harta tersebut tidak diberikan, tetapi dipercayakan. Kita melihat bahwa jumlah talenta yang dipercayakan Tuhan kepada hamba-hambanya ini berbeda. Kenapa tidak sama? Kata kuncinya ada di sini. Tuhan tersebut memberikan masing-masing menurut kesanggupannya. Ternyata secara tersirat, Tuhan tersebut sudah mengenal hamba-hambanya. Tuhan tersebut tahu seberapa kapasitas hamba-hambanya. Dan Tuhan tersebut tidak asal memberikan talenta itu kepada masing-masing hambanya. Jadi jika boleh direpresentasikan bahwa talenta itu merupakan manifestasi dari kapasitas hamba-hamba Tuhan itu untuk mengelola hartanya. Dan sekedar informasi, mempelai Kristus, talenta itu bukan suatu satuan mata uang, melainkan satuan berat akan timbangan. Kalau boleh diukur, ukuran timbangan talenta itu setara dengan 34 kg. Dan beberapa ahli juga memperkirakan jika talenta itu diuangkan,
Katakanlah misalkan upah minimum kita sehari ini 50.000. Maka nilai 1 talenta itu sama dengan 500 juta rupiah atau 500.000.000. Nah, berarti kan 1 talenta itu merupakan jumlah angka yang tidak sedikit untuk memulai suatu usaha. Lantas mari kita lihat bagaimana respon dari hamba pertama dan hamba yang kedua. Kita melihat bahwa dari kisah ini, hamba yang pertama dan hamba yang kedua memiliki respon yang sama. Hamba yang dipercayakan 5 talenta dan 2 talenta menjalankan tugasnya. Kata menjalankan mungkin lebih tepat di sini jika kita terjemahkan dengan bekerja atau mengerjakan. Jadi ada upaya yang dilakukan oleh para hamba itu untuk mengerjakan kepercayaan yang sudah diberikan oleh tuannya. Dan hasilnya apa? Hamba yang pertama dengan 5 talenta sanggup mengembalikan laba 5 talenta. Dan hamba yang kedua yang dipercayakan 2 talenta pun sanggup memberikan laba 2 talenta. Secara jumlah mungkin ini berbeda, tetapi jika kita melihat persentasenya, kedua hamba tersebut sanggup memberikan 100% laba yang dipercayakan kepada mereka. Dan Bapak Ibu yang terkasih, mempelai Kristus yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, apa respon Tuhan mereka? Kita melihat bahwa Tuhan tersebut mengungkapkan, menggambarkan, mengekspresikan perasaannya dengan berkata, hamba yang baik dan setia. Kata baik dan setia tidak bisa dipisahkan, karena kedua kata tersebut mempunyai pesan yang sama. Baik yang dimaksud karena mereka sanggup, dan setia mengerjakan tugasnya sampai tuntas, mengerjakan kepercayaan yang diberikan oleh tuannya sampai selesai dan sebaik-baiknya. Dan ganjaran yang diterima oleh mereka adalah ketika mereka sudah melakukan perkara yang kecil, Tuhan tersebut mempercayakan perkara yang lebih besar. Dan bagaimana dengan respon hamba yang ketiga? Kita melihat bahwa alih-alih hamba ketiga ini menjelaskan apa yang sudah ia lakukan terhadap talenta yang dipercayakan tuannya, ia justru memulainya dengan memberikan suatu pembenaran atas apa yang sudah ia lakukan. Kita melihat bahwa hamba ketiga ini gagal untuk memahami, gagal untuk percaya, gagal untuk mengenal dan mengerti maksud dari tuannya. Sehingga kata yang terlontar adalah Tuhan yang kejam, Tuhan yang bersikap picik dan hanya memanfaatkan dirinya. Itulah sebabnya ia tidak mengerjakannya. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya masih teringat akan sharing yang saya lakukan dengan salah satu pendeta di kota Salatiga, di mana beliau pernah menyampaikan khotbahnya yang mengatakan bahwa harta yang paling melimpah, yang banyak terkubur bukan ada di bank, bukan juga ada mungkin di satu tempat yang mungkin menyimpan banyak harta benda dan lain sebagainya, tetapi harta yang banyak melimpah, terbenam dan tenggelam itu ada di kuburan. Karena apa? Karena banyak pribadi lepas pribadi yang tidak mencoba untuk mengembangkan potensinya. Banyak rasa takut akan kegagalan, banyak ada rasa ketidaktanggung-jawaban atas hal yang sudah dipercayakan untuk mereka kerjakan. Dan itu sangat sia-sia, Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan dari sini kita mau sama-sama belajar bahwa harga sebuah kepercayaan itu memang mahal, tidak bisa diukur dengan nilai nominal uang. Dan jika kita mau lebih merespon tanggapan kita akan perumpamaan makna di sini, bahwa talenta yang diberikan oleh Tuhan itu kepada hambanya bukan semata-mata mengenai uang atau harta, tetapi lebih daripada itu, kita diajak, kita diminta oleh Tuhan
untuk berbuah dan bertanggung jawab. Tuhan sudah tahu kapasitas kita. Jangan kita membandingkan kapasitas kita dengan orang lain. Ketika mungkin orang lain dipercayakan untuk mengerjakan satu tanggung jawab yang lebih besar, sementara kita hanya stuck di situ saja. Jangan berkecil hati. Tuhan sudah tahu kapasitas pelayanan kita. Setialah, kerjakan bagian yang paling kecil dan sederhana. Ketika kita mampu mengerjakan itu dengan tulus, dengan setia, dengan sukacita, ganjaran akan perkara tanggung jawab yang lebih besar akan Tuhan berikan untuk kehidupan kita. Dan sama-sama kita juga mau belajar bahwa untuk bisa mengembangkan, menjaga kepercayaan yang telah Tuhan berikan dalam kehidupan kita melalui orang-orang di sekitar kita, kita harus bisa membangun dan menjalin relasi yang baik secara vertikal maupun secara horizontal. Jangan sampai kita merasa menjadi seperti miskomunikasi dengan Tuhan. Tuhan, aku hanya mengerjakan ini terlalu sepele buat aku. Bapak Ibu yang terkasih, mempelai Kristus yang terkasih. Di dalam pelayanan, Tuhan tidak membutuhkan orang yang mampu, orang-orang yang cerdas, orang-orang yang pintar. Tapi Tuhan membutuhkan orang yang mau dipakai Tuhan, menyerahkan seluruh kepenuhan hidupnya, baik dari semua kelebihan dan kekurangan Tuhan mau pakai itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan pertanyaan di sini, apakah kita mau dipakai Tuhan? Jika kita mau, dan jika kita siap untuk menjalankan setiap perkara baik kecil maupun besar, kita harus bisa menjalin relasi komunikasi yang baik dulu dengan Tuhan. Dan itu bisa kita barengi juga dengan membangun relasi dan komunikasi yang baik dengan sesama kita. Kita tidak bisa berkembang hanya dengan kita mengandalkan diri kita sendiri. Kita butuh stimulus lingkungan sekitar yang akan mempengaruhi kita untuk kita bertumbuh menjadi semakin pribadi yang lebih baik lagi. Pribadi yang lebih bertanggung jawab. Pribadi yang bisa menghasilkan buah yang baik untuk sesama kita. Dan mempelai Kristus yang terkasih, siapkah kita menerima kepercayaan dari Tuhan melalui orang-orang di sekitar kita? Kiranya melalui renungan singkat pada pagi hari ini, kita dikuatkan, kita dimampukan untuk setia mengerjakan perkara-perkara yang sudah Tuhan izinkan untuk terjadi dalam kehidupan kita. Saya percaya bahwa ketika Tuhan percayakan satu tugas, Tuhan pun sudah menyediakan satu penyelesaian untuk kita kerjakan. Satu paket, Tuhan selalu berikan satu paket, di mana ada permasalahan, di mana ada tanggung jawab yang harus kita kerjakan. Tuhan juga sudah berikan itu satu paket dengan penyelesaiannya. Pertanyaannya, mampukah dan maukah kita untuk menyerahkan hidup kita sepenuhnya ke dalam tangan rangkuhan Tuhan? Tuhan Yesus memberkati. Kita bersatu di dalam doa. Kami mengucap syukur Tuhan untuk renungan yang boleh kami terima pada pagi hari ini. Biarkanlah kami sebagai orang-orang percaya boleh senantiasa Tuhan pakai, boleh senantiasa Tuhan bentuk menjadi pribadi yang boleh setia dan bertanggung jawab untuk semua kepercayaan yang telah Tuhan berikan melalui orang-orang di sekitar kami. Kami juga berdoa ya Tuhan, di dalam setiap gumul juang kehidupan kami, Tuhan senantiasa menyertai kami, Tuhan senantiasa memampukan kami, untuk kami boleh menjalani dengan setia, dengan taat, dan boleh senantiasa mengandalkan Tuhan. Kami juga berdoa ya Bapa untuk bangsa dan negara kami, di tengah upaya kami menanggulangi COVID-19, mampukan kami sebagai pribadi yang bijaksana untuk senantiasa menerapkan protokol kesehatan, boleh senantiasa bijak menjaga diri kami, untuk kami pun boleh senantiasa menjadi teladan yang baik dari sikap tingkah laku perbuatan kami. Kami juga berdoa ya Tuhan, kiranya Engkau sendiri yang boleh pulihkan bangsa dan negara kami dari segala gumul juang yang ada,
dan mampukan kami maupun pemerintah-pemerintah kami, pemimpin-pemimpin kami, boleh senantiasa taat, mengandalkan Tuhan, bersatu hati, untuk kami boleh melakukan semuanya yang terbaik hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Pulihkan bangsa kami, pulihkan hati kami juga ya Bapa, dalam segala gumul juang yang ada dalam kehidupan kami. Ini doa dan seru kami ya Tuhan. Doa yang jauh dari sempurna ini hanya kami panjatkan di dalam satu nama Putramu yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Mempelai Kristus yang terkasih, demikian Suluh Suara Penyuluh edisi Minggu 8 Agustus 2021. Senantiasa kami mengingatkan para mempelai Kristus sekalian untuk bijak menerapkan protokol kesehatan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Senantiasa Bapak Ibu sekalian, mempelai Kristus sekalian, untuk senantiasa menerapkan 5M, mengenakan masker, mencuci tangan dengan sabun, menjaga jarak, mengurangi mobilitas, dan menjauhi kerumunan. Demikian program yang dapat saya sampaikan hari ini. Sampai berjumpa pada program Suluh minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.